Prinsip 2 ASC mensyaratkan bahwa operasional tambak tidak boleh mengorbankan kelangsungan hidup dari keanekaragaman hayati yang ada di lokasi tambak. Contoh nyata dari penerapan prinsip 2 ini adalah tambak yang bisa disertifikasi ASC adalah tambak yang dibuka sebelum Mei 1999 dan tidak boleh ada konversi mangrove setelahnya. Tambak juga harus dipastikan tidak menyebabkan salinasi terhadap air tawar di sekitarnya. Untuk itu diperlukan analisis Biodiversity Ecological Impact Assessment atau BEIA sebelum melakukan sertifikasi. Prinsip 2. Menempatkan tambak atau kolam di lokasi yang sesuai dari aspek lingkungan serta memastikan kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem alami yang penting. Proses Biodiversity Ecological Impact Assessment atau BIA berupaya untuk mendapatkan hasil keanekaragaman hayati terbaik dari perubahan penggunaan lahan. Kebun yang didirikan setelah Resolusi Ramsar 1999 diwajibkan melalui BIA untuk membuktikan melalui foto udara, citra satelit, GIS data atau catatan historis, dan perjanjian masyarakat dan petani bukan pemilik bahwa di antaranya tambak tersebut tidak menyebabkan mangrove. BEIA harus mengidentifikasi habitat kritis untuk semua spesies berisiko di lokasi yang diusulkan dan desain konstruksi yang melindungi kawasan ini. BEIA juga harus menilai risiko yang terkait dengan risiko badai atau banjir selama 25 tahun. BEIA harus menentukan baik melalui catatan Badan Nasional dan pemantauan langsung dari organisme yang ada di peternakan. Koridor harus dirancang untuk memungkinkan lewatnya organisme tersebut secara bebas. BEIA juga harus mengevaluasi dampak tambak terhadap aliran air di sekitarnya dan mengidentifikasi prosedur pemantauan yang sesuai untuk menunjukkan tidak ada dampak pada air tawar. Untuk budidaya skala kecil hingga menengah atau kelompok atau koperasi yang tidak lebih dari 25 anggota budidaya atau setidaknya 75% produksi berasal dari budidaya skala kecil yang mengajukan sertifikasi kelompok, BEIA perlu dilakukan oleh akademisi ekologi atau konsultan LSM yang menggunakan kerangka pedoman dan metodologi. Budidaya skala besar tunggal atau kelompok atau koperasi budidaya termasuk budidaya skala besar atau lebih dari 25 budidaya skala kecil atau dengan lebih dari 25% produksi berasal dari budidaya skala menengah yang mengajukan sertifikasi kelompok, BAMDAL perlu dilakukan oleh ahli profesional yang terakreditasi dan berdasarkan pada kerangka pedoman. Peternakan skala kecil memiliki maksimal 5 tambak tetapi total area produksi tidak lebih dari 5 hektar. Peternakan skala menengah memiliki 6 hingga 15 kolam tetapi memiliki total area produksi tidak lebih dari 25 hektar. Peternakan skala besar memiliki lebih dari 15 kolam atau 25 hektar total area produksi. Hutan mangrove. Hutan mangrove adalah salah satu ekosistem paling produktif di dunia. Mangrove yang sehat adalah sumber daya yang berharga dan hampir tidak ternilai harganya. Namun, selama 50 tahun terakhir ini, dunia telah menyaksikan tingkat kehilangan dan degradasi mangrove yang mengejutkan. Mangrove benar-benar dapat menyelamatkan nyawa selama badai, peristiwa cuaca ekstrim, dan tantangan perubahan iklim. Tetapi kehilangan hutan bakau juga berarti kehilangan mata pencarian, keamanan pangan, produksi kayu yang berharga, pertahanan pesisir, dan salah satu penyimpan karbon paling efisien dan paling penting di planet ini. Perlu ditekankan bahwa banyak penyebab hilangnya mangrove, meskipun konversi mangrove menjadi tambak udang telah menyebabkan degradasi yang cukup besar. Berdasarkan standar ASC, tambak udang yang didirikan di kawasan mangrove sebelum 1999 atau tanggal penandatanganan konversi Ramsar dapat disertifikasi meskipun mereka tidak dapat memperluas kegiatannya di kawasan mangrove, seperti yang diidentifikasi oleh otoritas kompeten nasional. Dalam kasus tambak udang yang didirikan setelah 1999, tambak udang yang terletak di kawasan bakau tidak dapat disertifikasi. Tidak satu pun dari kedua jenis tambak ini dapat memperluas kegiatannya ke dalam kawasan mangrove, selain dari sangat sedikit pengecualian seperti pemasangan inlet, outlet, ataupun fasilitas pengolahan air. Berdasarkan standar ini, tambak yang dibangun atau diizinkan sebelum Mei 1999 di kawasan bakau, petani diwajibkan untuk memberikan kompensasi dampak melalui restorasi, sebagaimana ditentukan oleh BIA, rencana otoritas nasional, negara bagian atau lokal, atau 50% dari ekosistem yang terkena dampak, atau mana yang lebih besar.